Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi kalian semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas TPB 37A yang beranggotakan saya, Aliana Daya Putri Hermawan dengan NIM 120260054 dari Prodi Farmasi. Saya Intan Kusuma Wardani Sinaga, NIM 120260065, Prodi Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Kemas M. Rizky Eka Putra, NIM 120260036 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Nabila Andrea, NIM 120260035 dari Prodi Farmasi. Saya Sarah Nurma Anissa, NIM 120260060 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Salsa Adelia dengan NIM 120260049 dari Prodi Farmasi. Saya Zevanya Putri Samyadi dengan NIM 120260041 Prodi Farmasi. Untuk memenuhi tugas besar fisika dasar pada semester ini, kami membuat sebuah rangkaian roket air sederhana. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih roket air sederhana itu apa? Roket air merupakan sebuah alat yang terinspirasi dari bentuk roket sungguhan. Namun, roket air sederhana menggunakan air sebagai media untuk terbang dan terbuat dari bahan-bahan yang mudah untuk ditemukan. Dan berikut adalah cara membuat roket air sederhana. 2 buah botol air mineral 1500 ml. Plastisin secukupnya. Lakban hitam dan putih. Lem tembak beserta isinya. Gunting. Pompa ban sepeda. Mika 1 meter. Kertas kado. 3 buah sayap roket. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat roket air. 2 buah botol yang telah disiapkan dibersihkan. Lalu salah satu botol air mineral dipotong dengan ukuran 15 cm. Potongan botol yang telah disiapkan diisi dengan plastisin secukupnya. Pastikan bahwa isian dari plastisin ini tidak terlalu berat. Langkah selanjutnya adalah menyambungkan potongan botol yang telah terisi plastisin dengan botol yang utuh. Untuk melekatkannya, kita akan menggunakan lakban transparan. Pastikan keduanya melekat dengan sempurna. Selanjutnya, kita akan membuat moncong dari roket. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memotong kertas mika dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 7 x 15 cm. Potongan mika yang telah disiapkan dibuat menyerupai kerucut, lalu dilekatkan dengan lakban transparan. Lalu setelah itu kita akan melekatkan moncong roket dengan rangkaian botol yang sudah kita buat tadi. Untuk melekatkannya, kita akan menggunakan lakban transparan. Lalu setelah itu, buatlah 2 potongan mika dengan ukuran 30 x 25 cm untuk melapisi botol yang sudah dirangkai tadi. Lalu setelah itu, kita akan melapisi botol menggunakan salah satu potongan mika dengan menggunakan lakban transparan sebagai pelekatnya. Untuk memperindah tampilan dari roket, kita bisa melekatkan kertas kado pada potongan mika yang akan menjadi lapisan kedua dari roket tersebut. Untuk melekatkannya, kita akan menggunakan lakban transparan. Setelah lapisan roket yang tadi kita buat selesai, kita bisa melekatkannya ke dalam badan roket. Setelah itu, dengan menggunakan lem tembak, kita bisa memasang sayap roket ke badan roket. Setelah itu, roket siap untuk diterbangkan. Selain itu, terdapat penerapan dari konsep dan hukum fisika dalam roket air sederhana.
Hukum dan konsep fisika yang diterapkan antara lain: Yang pertama adalah fluida dinamis. Pada praktek roket air sederhana, konsep fluida dinamis terdapat pada air di dalam botol yang mendapatkan tekanan akibat udara yang masuk dari pompa. Sehingga ketika tutup botol dibuka, air akan menyembur keluar dan mengakibatkan tutup botol terbang. Selain itu, saat roket air akan meluncur ke udara, terjadilah peristiwa keluarnya air yang disebabkan karena tekanan udara di dalam botol yang menghasilkan kecepatan pada roket air tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari hukum Bernoulli. Hukum 3 Newton juga terjadi pada rangkaian roket air. Hal ini terjadi ketika air yang ada di dalam roket keluar. Air yang keluar tersebut menimbulkan gaya aksi, sedangkan udara yang ada di luar akan memberikan gaya reaksi sehingga roket air bisa terbang. Hukum hidrostatis terjadi karena adanya tekanan yang bekerja pada fluida yang menyebabkan fluida bergerak ke segala arah yang terdapat pada badan roket air. Penerapan hukum kekekalan momentum terjadi ketika roket air meluncur dan terjatuh, maka ujung roket akan mengalami tumbukan dengan tanah. Tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sebagian. Pada saat peristiwa meluncurnya roket air di udara yang membentuk lintasan parabola dan diikuti dengan terbentuknya aerodinamis, dengan begitu praktek roket air juga menerapkan gerak parabola. Mungkin kalian bertanya-tanya, alat ini tuh punya keunikan gak sih? Ya tentunya ada. Keunikan yang dimiliki alat ini antara lain: Alat ini terbuat dari bahan-bahan sederhana dan mudah untuk dicari. Salah satunya adalah botol bekas air mineral. Karena roket air terbuat dari botol bekas, alat ini bisa menjadi sarana untuk kita melakukan daur ulang loh. Biasanya, roket air diterbangkan menggunakan sebuah alat penerbang yang dinamakan launcher. Namun, roket air sederhana yang kami buat menggunakan pompa ban sepeda untuk menerbangkannya. Sungguh menarik, bukan? Alat ini menggunakan pentil sepeda sebagai media untuk menyalurkan udara ke dalam roket air. Dan yang terakhir, roket ini juga menggunakan plastisin sebagai beban pada roket air tersebut. Walaupun alat ini memiliki berbagai macam keunikan, tetap saja alat ini tidak lepas dari kekurangan, yaitu Rawan terjadinya kebocoran air yang berasal dari dalam roket ini. Untuk memberikan hasil yang efisien pada percobaan roket air sederhana di masa yang akan datang, kami ingin memberikan beberapa saran untuk pengembangannya. Jangan menggunakan beban yang terlalu berat agar roket dapat terbang dengan sempurna. Buatlah sebuah penyangga untuk menerbangkan roket, sehingga tenaga kerja dari manusia tidak perlu digunakan lagi dalam proses penerbangannya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami meminta maaf jika terdapat salah kata selama menyampaikan materi. Penjahit benang membawa roti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Kami pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disemangatin Kemal. Yang sekencang-kencangnya pokoknya.